Seluruh keluargamu hidupnya akan terancam. Allah. Hentikan itu. Halo semua, bertemu kembali di layar jadul. Di kesempatan kali ini, kembali saya akan membawakan alur cerita sebuah film horor Indonesia yang berjudul Pengabdi Setan. Film ini dirilis pada tahun 1981 yang disutradarai oleh Sisworo Gautama Putra dan dibintangi diantaranya oleh W.D. Mochtar, Siska Karabeti, dan Ruth Pelupesi. Film ini juga ada versi remake-nya ya, yang disutradarai oleh Joko Anwar pada tahun 2017. Untuk ceritanya bisa dikatakan sama dengan versi jadulnya, cuma ada sedikit perbedaan aja. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita bahas alur ceritanya. Kisah berawal diperlihatkan upacara pemakaman seorang wanita yang bernama Mawarti. Mawarti ini adalah seorang ibu dari sebuah keluarga kaya yang sangat jauh dari agama. Mawarti meninggalkan seorang suami yang bernama Munarto, satu anak perempuan yang bernama Rita, dan satu anak laki-laki yang bernama Tommy. Di keluarga mereka ini pula tinggal seorang penjaga rumah yang bernama Karto. Karto ini sangat agamis dan sudah sakit-sakitan. Dikisahkan, sang suami, yakni Munarto, sangat ambisius dengan pekerjaannya dan sangat kurang memperhatikan keluarganya. Malam hari setelah pemakaman, Tommy yang tengah tertidur didatangi arwah sang ibu. Lewat jendela kamarnya, sang ibu memanggil nama Tommy. Tommy yang terbangun lantas mengikuti arwah sang ibu tersebut keluar. Hal itu pun dilihat Rita yang membuat Rita kebingungan. Rita lalu hendak keluar menghampiri Tommy. Namun dengan tiba-tiba, dia dikagetkan oleh Karto yang mengejutkan, tepat berada di depan pintu rumahnya. Belum tidur, Non. Tommy yang sangat sedih kehilangan sang ibu, ia mendapatkan saran dari seorang temannya untuk mendatangi seorang peramal, yang katanya peramal itu dapat membuat lebih tenang dan dapat memberi nasihat dan masukan. Bergegaslah Tommy menuju seorang peramal. Peramal tersebut ternyata sudah mengetahui apa yang dirasakan dan dialami Tommy, dan mengatakan bahwa semua keluarga Tommy berada dalam ancaman, dan menyuruh Tommy agar memperdalam ilmu-ilmu hitam. Seluruh keluargamu hidupnya akan terancam. Perkuatlah dirimu dengan ilmu-ilmu hitam. Tommy yang sangat ketakutan, ia pun mengikuti perkataan sang peramal. Ia pun lantas mempelajari segala macam jenis ilmu hitam dari buku-buku yang dimilikinya. Hal itu sangat membuat Rita marah dan heran kepada Tommy. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Tommy? Lepas itu, hal-hal aneh pun terjadi di rumah mereka. Dari telepon misterius hingga suara ketukan pintu. Namun saat dibuka tidak ada siapapun. Hai, mau apa sih kamu? Mau apa kamu iblis? Jangan coba-coba ganggu kami. Kurang ajar. Setan. Malam harinya, mereka kedatangan seorang asisten rumah tangga yang bernama Darmina, yang ditelepon sang ayah lewat biro jasa ART. Tommy yang membukakan pintu sangat terkejut dan hanya bisa terdiam, sebab wajah Darmina sama seperti seorang peramal yang pernah ia datangi. Darmina ini terlihat sangat dingin dan sangat misterius. Singkat cerita, Tommy yang masih terus mempelajari ilmu-ilmu hitam bermimpi. Di mimpi tersebut, ia tengah dibawa oleh pasukan iblis yang terlihat sangat seram. Lalu ia hendak dibunuh oleh ketua pasukan iblis tersebut. Dan ketua pasukan iblis tersebut wajahnya sama seperti Darmina. Lepaskan. Tolong. Apaan kau ini? Jangan. Tommy! Jangan. Apa arti mimpi Tommy ini? Mengapa wajah pemimpin pasukan iblis itu sama seperti wajah Darmina dan juga seorang peramal itu? Siapa sebenarnya Darmina ini? Melihat semakin banyak kejanggalan di rumah Rita lepas kepergian sang ibu, kekasih Rita yakni Herman pun berniat mengajak Rita untuk mendatangi seorang dukun yang sangat sakti
untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Lalu, Karto yang tidak sengaja melintas di depan kamar Darmina, melihat di dalam kamar Darmina seperti ada sesajen. Dengan penasarannya, Karto pun menghampirinya. Namun, hal itu diketahui oleh Darmina yang lalu sangat marah dan mengusir Karto dari dalam kamarnya. Tommy yang ketakutan serta penasaran dengan arti mimpinya tempo hari, ia pun ke toko buku lalu mencari buku tafsir mimpi. Dan di sini, Tommy bertemu dengan seorang ustadz yang menyarankan agar lebih baik Tommy mempelajari ilmu-ilmu agama dan lebih mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tommy yang mengikuti saran ustadz tersebut, malam harinya ia pun mencoba memulai mendirikan sholat. Namun, tiba-tiba arwah sang ibu kembali datang dan terlihat sangat marah seraya berkata agar Tommy jangan melakukan sholat. Lantas, arwah sang ibu pun pergi. Tommy yang ketakutan tidak jadi mendirikan sholat dan langsung berselimut di kasurnya. Sementara di luar rumah, Karto yang tengah berjaga dikagetkan dengan suara pintu gudang yang bergerak-gerak sendiri. Ia pun mencari tahu dan menghampiri gudang tersebut. Namun, hal aneh dan tidak diduga pun terjadi dengan Karto. Pak Karto tidak ada di dalam. Di tempat lain, Herman yang tengah mengendarai sepeda motornya pun mengalami hal naas dan tak terduga layaknya Karto. Ya, Darmina yang berpenampilan seperti seorang nenek tua dan terlihat puas dengan apa yang baru saja dialami Herman, semakin menimbulkan pertanyaan, siapa Darmina ini? Dan apa maksud dan tujuan Darmina ini sebenarnya? Rita yang mendapatkan kabar Herman kekasihnya kecelakaan dan tewas di tempat, pun begitu kaget dan terpukul dan lantas mendatangi jenazah Herman di rumah sakit. Malam harinya, Rita yang tengah duduk di kamarnya dikagetkan dengan hal-hal aneh yang terjadi kembali di rumahnya. Saat mencari tahu hal-hal tersebut, ia pun sangat terkejut sebab ia melihat sosok Herman yang saat ini sangat menyeramkan yang berusaha menyerangnya. Dengan penuh rasa ketakutan, Rita pun berlari menghindar. Dan akhirnya, hal itu pun bisa terhenti. Lagi-lagi setelah sosok Darmina yang misterius muncul. Lalu, keluarga ini pun mengundang seorang dukun sakti untuk mengatasi segala hal-hal aneh yang terjadi. Namun tanpa diduga, dukun ini pun akhirnya kalah dan harus tewas mengenaskan di rumah tersebut. Selepas itu, terlihat Darmina yang keluar rumah secara diam-diam dan hal itu pun dicurigai oleh Tommy yang lantas mengikutinya. Darmina ternyata pergi ke kuburan dan dengan penuh rasa tidak percaya, secara bersembunyi, Tommy melihat arwah Karto dan Herman yang begitu seram tengah mengikuti Darmina dari belakang. Lalu Darmina pun melakukan ritual di depan makam ibu Tommy, yakni Mawarti. Darmina lalu membangkitkan arwah Mawarti dan memerintahkannya agar selanjutnya menghabisi dan menghancurkan keluarganya. Begitu kaget dan bingungnya Tommy melihat akan hal itu yang membuatnya berteriak, yang dimana hal itu membuat persembunyiannya diketahui oleh Darmina, yang lantas memerintahkan arwah Karto dan Herman untuk membunuh Tommy. Tommy pun bergegas segera kabur melarikan diri ke rumahnya. Sesampainya di rumah, begitu paniknya Tommy dan langsung menceritakan semuanya kepada ayahnya dan juga Rita. Namun sang ayah tidak percaya kepada Tommy dan untuk membuktikan ucapan Tommy, mereka pun menghampiri ke kamar Darmina. Namun begitu aneh, Darmina ternyata ada di kamarnya. Keesokan malamnya, Tommy dan Rita pun dengan nekatnya menggali kembali makam ibu mereka untuk memastikan dan membuktikan semuanya. Namun saat tiba di rumah, hal itu pun diketahui oleh sang ayah yang lantas sangat marah dengan mereka berdua. Di mana diketahui ayah mereka ini memang sangat tidak percaya dengan hal-hal mistis dan segala hal-hal aneh yang terjadi. Puncaknya, saat mereka semua tengah tertidur, sesuatu yang aneh dan mengejutkan kembali terjadi. Dan kali ini, sang ayah pun turut mengalaminya. Dan inilah yang terjadi.
Habiskan mereka. Siapa kau sebenarnya? Kalian akan kubunuh. Dan akan kujadikan budak-budakku. Tapi apa salah kami? Akan kuhancurkan manusia-manusia tak beriman seperti kalian. Kami akan selalu datang di setiap diri manusia. Selagi agama cuma menjadi kedoknya. Saat suasana sudah kacau dan tak terkendali, dengan secara tiba-tiba sosok Pak Ustadz pun muncul tepat di depan pintu rumah mereka. Yang ternyata, Pak Ustadz ini datang dengan para warga sekitar karena mendengar suara-suara kegaduhan di rumah ini. Munarto dan anak-anaknya pun diamankan oleh Pak Ustadz beserta para warga. Sementara Darminah dan para arwah pun terus berusaha menyerang. Namun dengan dahsyatnya kekuatan agama dan doa dari Pak Ustadz, Darminah dan para arwah pun tumbang satu persatu, terbakar dan hancur melebur ke tanah. Semua di belakangku. Ulama biadab, jangan kau bela mereka. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Agama adalah musuhku. Habiskan mereka. يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وهو العلي العظيم. Allah. Selepas semua kejadian yang dialami, keluarga Munarto pun sadar dan menjadi keluarga yang taat beragama dan beribadah. Dan dengan itu, film pun berakhir. Begitulah kurang lebih alur cerita film ini, di mana kita dapat menyimpulkan jika kita jauh dari agama dan tentunya dengan Tuhan, pasti ketidaktenangan yang selalu kita rasakan. Walaupun bergelimang harta, semua itu tidak ada artinya. Dan tentunya, hal-hal buruk senantiasa pasti akan menghampiri kita. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan pesan dari film ini, dan tentunya semoga dapat menjadi tontonan yang menarik buat kalian ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya izin undur diri dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya ya.